Tanggal 24 Juni 2025 sepertinya akan menjadi tanggal yang sangat amat kelam buat para pengguna Facebook. Karena di tanggal tersebut terjadi yang namanya kiamat Facebook. Kiamat Facebook! sorry. Sebuah fenomena di mana hampir semua grup yang ada di platform Meta tersebut hilang secara bersama-sama tanpa informasi yang jelas. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih lihat ke kalian semua segala macam informasi yang bisa gue temukan mengenai fenomena tersebut plus updatean terkini. Apakah sudah ada pernyataan resmi langsung dari perwakilan Meta? Jadi selamat datang di ngopi ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal sama-sama mencari tahu tentang fenomena yang ngebuat banyak banget pengguna Facebook gempar. Karena nggak sedikit dari mereka yang masih menggunakan Facebook itu cuma untuk melihat bagaimana interaksi orang-orang di grup buatannya sendiri atau di grup yang dia ikutin. Men, grup di Facebook itu udah kayak jantungnya Facebook men di Indonesia. Jadi orang-orang tuh hampir banyak banget pakai Facebook gitu ya, alasannya karena emang sharing moment gitu. Kaskus udah nggak ada ya, jadi ngelemparnya itu ke Facebook. Di Facebook banyak banget orang-orang yang sharing tentang ilmu, knowledge, shitpost, meme, bahkan drama gitu ya. Di sebuah grup yang lu bisa nyebut gitu ya, grupnya namanya apa aja. Tapi di tanggal 24 Juni 2025 orang-orang kaget kalau misalnya grup yang biasanya menjadi bahan untuk interaksi hilang seketika. Alasannya itu masih belum jelas, tapi orang-orang Facebook itu berkesimpulan ada dua kemungkinan. Yang pertama kena cowboy atau kena report massal sama anggota report, atau yang kedua itu emang sengklek aja gitu Mark Zuckerberg. Dan ternyata di tanggal 25 Juni 2025 gua nge-record di tanggal segini gitu ya, udah ada berita dari Kompas dengan judul grup-grup Facebook di seluruh dunia kena blokir massal. Ini kata Meta. Yes, kejadian Zak ini gak cuma terjadi di Indonesia doang, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan kalau misalkan lu cek di Twitter, di akun resmi Meta ya, udah banyak banget orang-orang yang protes ke Mark Zuckerberg. Kenapa grup-grup buatan gua tiba-tiba langsung hilang? Dan gak cuma grup doang gitu ya, bahkan akun halaman dan juga akun pribadi pun ada beberapa yang melaporkan di Twitter kalau misalkan hampir ngilang juga gara-gara kejadian ini. Nah, via Kompas di berita berjudul grup-grup Facebook di seluruh dunia kena blokir massal ini kata Meta, udah ada keterangan resmi langsung dari juru bicara Meta yaitu Andy Stone, yang beliau mengkonfirmasi kalau misalnya pihaknya sedang menangani masalah tersebut. Kami menyadari adanya kesalahan teknis yang berdampak pada sejumlah Facebook group. Kami sedang melakukan perbaikan, tulis Stone melalui akun X Twitter resminya. Dan yes, jadi katanya kejadian menghilangnya semua grup di Facebook itu ada kesalahan teknis yang dibuat sama Meta, bukan kena report. Dan sebisa mungkin lewat informasi ini lu harusnya bisa seneng gitu ya kalau misalkan ini cuma kesalahan dari Meta. Kemungkinan besar 75% grup-grup buatan lu sendiri atau grup-grup yang lu ikutin itu mungkin bakalan balik lagi. Nah, tapi ini masih belum menjawab rasa keingintahuan orang-orang kenapa pada akhirnya Mark Zuckerberg atau Meta gitu ya tiba-tiba menghilangkan hampir dari semua grup yang ada di platformnya. Apa alasannya? Nah, beberapa akun-akun Facebook itu berspekulasi kalau misalkan kejadian ini mungkinnya disebabkan gara-gara Meta sedang mencoba untuk mengimprove sistem moderasinya menggunakan artificial intelligence. Gara-gara baru gitu dan masih ada bugnya atau fiturnya, ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mungkin mengeksploit kejadian ini sampai pada akhirnya nge-report beberapa akun di Facebook. Sekali lu nge-report aja udah bisa bikin akunnya hilang gitu, dan mungkin itu alasan yang sebenarnya. Tapi balik lagi cuma spekulasi. Yang jelas di tanggal 24 Juni 2025 setelah hilangnya hampir semua grup di Facebook, langsung ada yang bikin sensus aja. Mana aja grup-grup yang hilang. Ini gue dapat dari akun Twitter Petrowip gitu ya. Dia nge-share hasil sensus dari Om Zainul Arham di Facebook. Grup-grup mana aja yang gosong di tanggal 24 Juni. Kayak misalnya grup 24 jam kurator meme. Terus ada grup Om Kegas, ini grup-grup yang biasanya ada di Discord gua, NPC, Bebek Goreng, Doxley, Pahe, Biskuit Gosong. Ini hampir semuanya shitpost ya, ketut banget. Blue Archive juga kena. Forum Militer Indonesia, Timpa Teks atau Timpa Posting. Woi, yang adminnya enggak bercanda gua. Love Gundam, ZZZ Official, ZZZ Official. Penangkaran satwa liar. Ah, ini ada sebagian orang-orang yang happy dengan kejadian Zak massal ini. Karena ada beberapa momen di mana grup-grup yang emang dibenci banget gitu ya juga kena Zak, terus orang-orang pada mengselebrasikan di media sosial yang lain. Itu lucu banget sih. Ada BDSM, penangkaran satwa liar, Project Sekai, ingin menjadi programmer namun enggan ngoding. No, grup ini juga hilang.
Ingin menjadi ilustrator namun enggan menggambar, ingin menjadi editor namun enggan mengedit, Kolam Lele, Pixel Indonesia, dan Genshin Official. Kemudian Om Petrol Whip juga ngasih tahu kalau misalkan grup buatannya dia pun itu kena Zak. Dia bilang kayak, baik, akhirnya mengalami sendiri di grup yang sempat gue urus dan terlantar sejak 2023. Dan alasannya benar-benar absurd, padahal grupnya hanya sebuah grup citizen journalism tanpa ada yang aneh-aneh. Ya alasannya karena ini ya, posting tersebut mungkin berisi simbol, pujian, atau dukungan untuk orang-orang organisasi yang kami definisikan sebagai berbahaya. Terus kalau misalnya lewat berita yang lain dikasih tahu kalau misalkan ya banyak banget, nggak cuman gara-gara ini doang alasannya. Intinya lu sekali kena report langsung hilang anjir akunnya. Terus kemudian gara-gara adanya kabar kalau misalnya cuma kesalahan teknis, beberapa grup-grup yang emang sempat hilang itu udah mulai muncul kembali di Meta. Terus ada lagi dong yang bilang kayak, nih tambahan grupnya hangus. Busetnya makin banyak coy. Baik timba posting, grup, NPC, PW, OKSD, Perfect Cut, Cartoon Post, keluh kesah ngampus, keluh kesah bermain Wuthering Waves, illegal banana trader, keluh kesah pekerja, bagaimana cara kita memberitahunya, Bapak Logi. Bahkan grup yang biasa dipakai gua gitu ya untuk nyari doxley kayak misalnya grup dokumen asli dan juga grup lah gitu ya. Atau keluhan rakyat miskin juga hilang anjir, sumpah. Ya itu grup yang mungkin berpotensi bisa kena juga gitu ya, karena nggak sedikit juga ada beberapa postingan yang nyeleneh. Cuma bisa gue pastikan kalau misal postingan kayak gitu sedikit, dan mungkin grupnya lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Asik men, lu bangga gak sama gue men? Karena jujur buat gue sendiri gitu ya, ketika join grup kayak gitu lebih banyak hal yang mudah bisa gue rasakan, kayak misalnya mencari doxley, mencari sumber meme ada di mana, terus ngediskusiin tentang sesuatu, berita-berita yang lagi rame, terus habis itu gue ngeliat kolom komentarnya banyak juga pendapat yang bisa diperhitungkan gitu. Pokoknya sangat amat sayang kalau misalkan kejadian kayak gini kagak diseriusin sama Meta, karena grup itu balik lagi jantungnya Fastnook. Kalau misalkan nggak ada fitur grup di Fastnook, ya udah, gue rasa nggak ada alasan lagi orang-orang di Facebook gitu make platform ini anjay. Nah di tanggal 24 Juni ketika orang-orang lagi pada pusing ya, admin grup kayak langsung, anjir mana nih grup yang udah gue bangun sampai 500.000 orang. Ada beberapa pihak-pihak anomali yang menggunakan fitur sekali report hilang ini dengan baik. Seperti yang dilakuin sama Om Takijo, di mana dia memanfaatkan fitur ini dengan nge-report grup judul. Terus lolos semua dan kena hapus. Gila, respect. Inilah definisi memanfaatkan kesempatan atau kesempatan dengan baik gitu coy. Real. Dan mungkin lu juga bisa mencoba gitu ya. Inilah saatnya yang tepat gitu untuk menghapus grup-grup yang tidak berguna, yang tidak penting, yang mungkin saja justru malah merugikan negara kita Indonesia men. Tapi sayangnya nggak semua orang-orang kayak Om Takijo. Ada beberapa pihak juga yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang memanfaatkan fitur ini secara tidak baik, dimana dia tuh nge-spam report ke banyak banget grup-grup sampai pada akhir grupnya hangus, terus habis itu dia cuman tawa-tawa karena kepuasan sendiri ngelihat orang lain sengsara. Kayak misalnya yang ditemukan sama akun Twitter namanya Is gitu ya, atau Antara Nirnama, di mana dia nge-screenshot ada akun Facebook yang sengaja nge-spam report beberapa grup-grup yang ada di Indonesia ini. Ya mungkin ini salah satu alasan, tapi kita nggak bisa tahu ya ini sebenarnya apakah beneran fitur bug ya yang ngebuat banyak banget grup-grup Indonesia pada KO ya, pada kena Zak, atau mungkin emang alasan teknis kalau misalnya kata perwakilan Metanya. Yang jelas ini harusnya bisa jadi concern yang sangat amat serius buat Meta dan juga Facebook, karena fitur grup di Facebook ini benar-benar sangat amat penting buat keberlangsungan hidup dari Meta ya di Indonesia. Banyak banget orang-orang yang masih main Facebook itu karena banyak banget grup-grup yang menarik untuk dimasukkan. Oke, dan kalau misalnya pengen tahu kelanjutannya kayak gimana, sekali gue kasih tahu kalau misalkan ini cuman kesalahan teknis dan banyak banget grup-grup yang udah pada mulai dipulihkan gitu. Karena gak cuma satu berita dong yang cover permasalahannya cuy, udah ada banyak banget, dan salah satunya dari Game Dame, di mana mereka mengkonfirmasi kalau misalnya Meta sudah berupaya memperbaiki masalah penangguhan masalah di grup Facebook. Nah isi beritanya nggak beda jauh sama yang ada di Kompas, cuma bedanya kalau misalnya di Kompas, pendapat dari juru bicara Meta, Andy Stone, itu disampaikan lewat Twitter resminya. Sementara di Game Dame itu Mas Andi katanya mengungkapkan pendapatnya di TechCrunch. Dan setelah gue cari tahu, ternyata Mas Andi kayaknya lebih valid ngomong dari beritanya Game Dame dah dibanding di Kompas. Soalnya nggak ada tuh dia ngomong di akun Twitter resminya.
Oke, katanya di sini juga dikasih tahu kami menyadari adanya kesalahan teknis yang berdampak pada beberapa grup Facebook. Kami sedang memperbaikinya. Bahkan GameDM sendiri itu udah langsung mengkonfirmasi admin grup tertentu yang menerima pemberitahuan pelanggaran juga. Katanya grupnya itu kena hal terkait terorisme atau ketelanjangan yang menurut mereka tidak pernah diunggah sama sekali. Jadi ada banyak ya klasifikasi reportnya yang kena di masing-masing grup Facebook. Oke, itu aja mungkin informasi mengenai hilangnya grup-grup yang ada di platform Meta atau kiamat Facebook gitu ya. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang punya grup terus habis tiba-tiba kena zak juga. Itu aja gue, terima kasih banyak. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.